Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dalam kesempatan Zoom kali ini. Yang saya hormati Ibu Leli Syedatul Akliyah dan Ibu Ira Safitri sebagai dosen pengampu mata kuliah Geografi dan Kependudukan. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari analisis kami dengan judul Analisis Pola Perubahan Penggunaan Lahan Permukiman di SWK Kecamatan Gede Bade. Adapun nama-nama anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Rangga Yehezkael Alfian Syahak dengan NPM 10070321054. Kemudian ada Salsabila Salva 21055, Syifa Rahmawati 21062, Alivia Rahmadia 21071, kemudian saya pribadi Putri Purnamasari 21075. Untuk latar belakang dari analisis ini, yaitu Gede Bade merupakan sebuah kawasan yang terdapat di Bandung Timur. Kawasan Gede Bade ini dulunya kurang diperhatikan, karena kawasan ini dikenal sebagai area persawahan yang terdapat banyak lahan tidur. SWK Gede Bade difungsikan sebagai kawasan teknopolis, yaitu kota baru untuk mewadahi kegiatan ekonomi global, yang mana ekonomi ini berbasis teknologi informasi, yang nantinya akan menjadikan pendorong investor properti. Pembangunan yang dilakukan di SWK Gede Bade ini mengakibatkan wilayah ini memiliki karakteristik tersendiri yang pada akhirnya mempengaruhi nilai lahan. Kemudian untuk tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pola perubahan penggunaan lahan permukiman di SWK Gede Bade. Adapun ruang lingkup wilayah studinya yaitu subwilayah Kota Gede Bade yang merupakan satu wilayah yang direncanakan dan memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai kota teknopolis. Kota teknopolis ini merupakan suatu kota yang direncanakan sebagai kota yang dimana kegiatannya ini untuk mendukung dalam meningkatkan ekonomi yang berbasis teknologi dan informasi. Selanjutnya ada gambaran kependudukan. Yang pertama ada data-data kependudukan jumlah penduduk menurut jenis kelamin. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kecamatan Gede Bage ini, laki-lakinya dengan total 20.257, perempuan 19.864, dan jumlahnya 40.121. Rasio jenis kelamin memiliki arti bahwa setiap 100 jiwa penduduk laki-laki terdapat 102 penduduk perempuan di Kelurahan Rancabolang. Next. Jumlah penduduk menurut umur dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk adalah kelompok usia produktif, yaitu usia 15-65 tahun, karena mencapai 27.847 jiwa atau 69,4%. Next. Jumlah penduduk menurut pendidikan, berdasarkan tabel ini, dapat diketahui bahwa 7.322 jiwa atau 22% tidak atau belum tamat SD, dan paling sedikit yaitu diploma 1, 2, dan 3 yaitu 2.140 jiwa atau hanya 6%. Artinya di Kecamatan Gede Bage ini cukup banyak penduduk yang berusia 6-11 tahun. Next. Berikut persentase penduduk 10 tahun ke atas menurut jenis kelamin dan pendidikan yang ditamatkan di Kecamatan Gede Bage tahun 2019. Jumlah penduduk menurut agama, berdasarkan tabel ini, jumlah penduduk menurut kelurahan dan agama yang dianut di Kecamatan Gede Bage tahun 2019 dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk itu beragama Islam dan minoritas agama Islam dengan jumlah 37.948 dan agama Hindu berjumlah 21.
Angka ketergantungan di Kecamatan Gedebage ini artinya setiap 100 orang berusia produktif di Kecamatan Gedebage menanggung 44 orang yang belum produktif dan yang dianggap tidak produktif lagi. Penduduk dengan mata pencaharian pegawai swasta terbanyak berada di Kelurahan Rancanumpang dengan jumlah penduduk 1.277 dan mata pencaharian pensiun terbanyak berada di Kecamatan Cisaranten Kidul dengan jumlah 1.230 jiwa. Dan selanjutnya ada mobilitas penduduk. Di dalam tabel ini terdapat jumlah migrasi masuk dan keluar menurut jenis kelamin per kelurahan di Kecamatan Gedebage tahun 2014. Jumlah masuk jenis kelamin laki-laki terdapat 280, jumlah perempuan 238, totalnya ada 518. Untuk keluar jenis kelamin laki-laki ada 216, perempuan 176, dan laki-laki dan jumlah laki-laki dan perempuannya ada 392. Next. Dan ini adalah persentase jumlah migrasi Kecamatan Gedebage. Dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah migrasi yang masuk dengan yang keluar lebih banyak migrasi yang masuk ke daerah Kecamatan Gedebage ini dan didominasi oleh jenis kelamin laki-laki. Jika dimasukkan dalam persentase, maka jumlah migrasi jenis kelamin laki-laki yang masuk ke dalam Kecamatan Gedebage ini sebesar 18%. Next. Untuk analisis dan pembahasan, yaitu di kawasan Gedebage merupakan kawasan strategis sehingga terjadi pembangunan yang sangat pesat yang mengakibatkan perubahan fungsi lahan serta penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan fungsinya. Hal ini berdampak kepada lingkungan dan penduduk sekitar yang membuat perumahan kumuh dan kurangnya aksesibilitas seperti air bersih. Selain itu, di kawasan Gedebage juga berpotensi mengalami banjir karena jenis tanah di Kecamatan Gedebage ini yaitu tanah aluvial yang membuat tanah mudah tergerus air dan dapat menyebabkan banjir. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah kami peroleh, maka dapat disimpulkan bahwa SWK Gedebage pada Perda RDTR nomor 10 tahun 2015 berdasarkan rencana detail tata ruang subwilayah Kota Gedebage direncanakan mengembangkan kawasan yang bersinergi antara pendidikan, ekonomi kreatif, komersial, sekaligus menjadi pusat pemerintahan berkonsep teknopolis dalam mewujudkan fungsi pusat pelayanan kota kedua di Kota Bandung. Next. Untuk rekomendasi, kami memiliki 4 poin. Yang pertama, pemanfaatan yang ada di Kecamatan Gedebage sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan lahan yang ada di Kecamatan Gedebage. Yang kedua, kemampuan lahan di Kecamatan Gedebage dominan kelas kemampuan lahan 1, sehingga Kecamatan Gedebage mempunyai potensi lahan pertanian yang luas. Untuk yang ketiga, pemerintahan Kecamatan Gedebage sebaiknya menginformasikan kelas kemampuan lahan yang ada di Kecamatan Gedebage agar perubahan penggunaan lahan. Yang terakhir, pemerintah Kecamatan Gedebage dapat terus mengembangkan wilayah-wilayah lainnya untuk mengetahui kesesuaian perubahan penggunaan lahan berdasarkan kemampuan lahan agar tidak terjadi kerusakan lahan. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Sekian atas pemaparan yang telah disampaikan, semoga dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.